Yo, bagas takut air itu Tsunami. Allah Akbar, air itu Astagfirullahaladzim. Tsunami bayar. Astagfirullah. Tsunami itu bayar. Astagfirullah. Gempa. Ada gempa ya Allah. Hei, jembatan kuning rubuh. Tidak ada jembatan kuning sana. Oi. Oi. Kami kena lagi musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat Mangge. Mungkin belum sempat hilang di pikiran kita bagaimana tragedi yang menimpa Kota Palu, khusus Sulawesi Tengah ya. Tepatnya pada tanggal 28 September 2018, Sulawesi Tengah dan Kota Palu, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Itulah bencana yang dikasih oleh Sang Pencipta sebagai pembelajaran untuk kita semua, bahwa intinya apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini ya. Jadi tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang cukup setia, Bang Boril. Assalamualaikum Bang Boril. Waalaikumsalam. Ya Bang Boril, mungkin seperti di awal tadi saya sampaikan, mungkin masih terngiang di pikiran Bang Boril tentang tragedi yang cukup luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yaitu bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Ya ini sebenarnya mungkin kita bukan mau kembali mengingatkan satu kesedihan yang cukup luar biasa ya. Tapi itu tadi saya bilang, kita ambil pelajaran tentang bencana ini ya. Tujuan hidup kita itu sebenarnya untuk apa ya kan, seperti itu. Nah, mungkin sedikit saya tanya Bang Boril, ini bukan mau mengingatkan, ketika pada tanggal 28 September 2018, 2 tahun silam kemarin, pada saat itu Bang Boril berada di mana ya waktu itu? Pada saat itu saya berada di tepat pada tugas menjaga lalu lintas di pinggir pantai, sekitar pinggir pantai Jembatan Kuning. Ya, Jembatan Kuning. Jembatan Kuning. Bencana itu sangat tragis, sangat kalau mau dibilang kata-kata kayak teringat kembali Iya, gitu. Jadi memang itu kalau mau kita ingat kembali, ya pasti sedih, sudah pasti ya. Ya. Jadi Bang Boril, mungkin sebelum kita lanjut bincang-bincang ini, saya ingin sampaikan bahwa memang sekarang kita berada di Kelurahan Poboya ya. Sebenarnya Bang Boril, itulah saya sampaikan, ini boleh dibilang teguran keras ya dari Sang Pencipta. Tinggal bagaimana kita itu untuk koreksi diri. Tapi mohon maaf Bang Boril, apakah ada keluarga yang memang menjadi korban pada waktu itu? Ada. Saya punya sepupu. Itu mohon maaf, itu apa, dia mengalami
tsunami atau Bukan. Jadi meninggal itu karena gempa. Bangunan yang runtuh? runtuh. Tapi ketika waktu Anda di tempat kejadian itu tepatnya di Jembatan Kuning ya, Jembatan Kuning. ya sudah itu hancur juga sih Hancur. kemarin itu dengan adanya gempa kemarin. Iya. Kemarin itu saya saksi mata pas jatuhnya Jembatan Kuning. Di Jembatan Kuning ada sekitar 15 orang kayaknya. Pas di jembatan itu. Mereka jatuh juga tuh ikut bersama jembatan itu. Itu jatuh. Nah, jatuh. Ya, memang pada waktu suasana itu tepatnya kalau tidak salah jam 5 lewat ya waktu itu ya. Hampir setengah 6. Hampir saya jam 5:40. Jam 5 lewat. 5:40. Memang aktivitas orang memang tidak akan menyadari Iya. kalau akan ada datang gempa yang cukup dahsyat waktu itu ya. Tapi memang alhamdulillah Bang Boril bisa selamat. Intinya memang selamat. Sekali lagi saya sampaikan ya Bang Boril, memang inilah pelajaran harus yang kita ambil, karena memang bagaimana kalau Allah itu sudah murka, dia tidak akan memilih-milih kan kayak begitu. Ya, contohnya tepatnya pada tanggal 28 September itu ya, Allah betul-betul langsung kasih bencana yang cukup luar biasa. Itu kemarin kita hanya sebatas nonton di TV ya, mungkin di daerah lain. Di daerah lain mungkin seperti Bang Boril ingat Aceh ya. Aceh. Iya. Kalau boleh dibilang apa sih yang kesalahan dari semua itu sebenarnya? Saya juga bingung mau mengungkapkan itu bagaimana. Menurut saya kita tidak bisa menyalahkan salah satu. Iya, memang pasti itu Gitu pasti. kan kalau menurut saya. Berarti ini memang lebih tepatnya teguran lah. Iya, Teguran dari sang teguran. pencipta. Iya, kayak begitu. Saya terus terang kalau saya kemarin Bang Boril memang juga ketika waktu terjadi gempa itu pas berada di salah satu kelurahan yang terkena likuifaksi, tepatnya di Kelurahan Petobo. Itu saya kalau ingat itu memang lagi ya, artinya inilah saya masih dikasih kesempatan oleh Sang Pencipta untuk memperbaiki diri. Itu kalau saya lihat memang likuifaksi itu yang tanah. Tujuannya kami ke sana ke Petobo itu pas dapat bencana itu. Ya jadi ketika waktu saya ke Petobo itu itu sama urusan pekerjaan juga. Kalau boleh saya bilang Bang Boril itu, kalau misalkan saya lambat, mungkin saya tidak bisa bayangkan sekarang saya tidak berada di sini. Tapi itu tadi saya bilang lah, maksudnya inilah saya masih diberi kesempatan sama Sang Pencipta untuk memperbaiki diri kayak begitu. Saya waktu itu ketika terjadi bencana itu ya, satu yang saya pikirkan, bagaimana keluarga saya. Nah tentunya ya, coba Anda pikirkan ya, bagaimana kesan keluarga yang betul-betul mengalami itu. Maksudnya yang ya itulah seperti yang saya bilang. Aduh. Sama dengan saya kemarin. Jarak air dengan saya itu di pinggir pantai 1,5 meter. Gelombang pertama jarak air dengan saya kemarin. Pokoknya di pikiran saya itu kalau memang saya punya ajal, lihatkan jenazah saya, perlihatkan jenazah saya. Gitu. Tapi itulah berarti memang Sangat ngeri. Nah, itulah saya bilang tadi, berarti Sang Pencipta Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua memperbaiki diri. Tapi sebenarnya begini, kita ketahui bersama juga kurang lebih 2 tahun ya, ini boleh bilang 2 tahun ya, 2 tahun berlalu dengan gempa kemarin. Alhamdulillah Palu ini memang boleh dibilang ya cukup kuat ya Palu, karena rentan waktu dalam 2 tahun kemarin kita, terkhusus masyarakat Kota Palu, cepat bangkit, kita cepat kuat untuk kembali memperbaiki diri ya, untuk menata kembali bagaimana Kota Palu ini. Nah itulah makanya, tapi terlepas dari situ juga adalah hal-hal yang kita harus perhatikan juga ya, seperti itu ya, karena boleh dibilang itu tadi memperbaiki diri, Koreksi diri. Ya, apa yang kurang dari ya itu sehingga terjadinya kemarin gempa yang cukup dahsyat. Saya sebenarnya begini, saya tidak bisa bayangkan lah bagaimana kasihan keluarga yang betul-betul semua keluarganya itu menjadi korban ya, itu meninggal kalian itu keluarga. Ini salah satu ada itu teman saya, memang hampir semua keluarganya di sana. Dia berada di itu Balaroa itu kan kalau tidak salah juga dia likuifaksi. Cuma perbedaannya kalau tidak salah kemarin Balaroa itu tanahnya amblas.
itu kalau saksi di Balarawa itu memang tanah itu menelan, dia telan memang harus ke bawah begitu. Nah, tapi kalau bedanya yang di Petobo seperti yang saya sampaikan tadi, tanahnya terangkat. Jadi istilahnya bagaimana kayak orang mau blender. Iya, kayak di blender katanya, kayak tak gulung tanah itu ah. Itu semua terangkat. Saya pada saat itu cuma saya tahu itu gempa dengan tsunami. Saya tidak tahu ini Balarawa dengan Petobo ini bagaimana. Saya kurang tahu. Iya itu sebenarnya begini. Mungkin bukan cuma Komi. Saya juga sih berpikir tidak akan terjadi sedikit pun ya. Akan terjadi ya tsunami dengan itu tadi kan likuifaksi sama ya saya cuma pikir ya seperti sama gempa bumi. Nah, orang kan berpikir gini, banyak sih orang yang bilang tidak akan mungkin langsung. Iya tidak mungkin karena teluk kan, iya, semacam teluk. Palu. Tapi sesuatu di dunia ini apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin? Kalau Allah sudah berkehendak kan, semua akan terjadi. Tentunya barangkali sebelum kita akhiri ya bincang yang ini, marilah kita doakan korban yang telah mendahului kita ditempatkan tempat yang terbaik di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang ada pesan terkhusus untuk kita, baik untuk pribadi kita maupun teman-teman yang lain. Ada sedikit saran buat masyarakat Kota Palu. Bencana kemarin tanggal 28 bulan September 2018 itu sebagai ujian buat kita untuk mengisi diri lebih dekat kepada di atas. Mungkin coba gitu saja. Ya, berarti intinya lebih kita dekatkan diri kita ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.